orang biasa. Apa artinya sebidang tanah? Apa artinya rumah? Apa artinya jauh dari sejarah? Semuanya itu terkait di dalam kisah hidupku. Setelah pensiun sebagai guru SD di Rangkas Bitung, aku menetap di sini, sebuah desa kecil di pinggir kota itu. Untung aku dulu sempat membeli tanah ini, memang murah tetapi cocok dengan gaji guru. 20 kali 70 meter memanjang ke belakang dengan pagar batu kali separuh badan. Ketika istriku tercinta wafat, aku makamkan dia di kebun belakang di bawah pohon gandaria. Di malam musim kemarau, angin sangat berharga. Langit berdandan dengan beribu-ribu intan. Ada suara serangga malam. Ada suara anak-anak belajar mengaji. Kami terpenuh, terpesona, aku dan gandaria. Dekat setelah aku pensiun, tanahku jadi korban pembangunan. Tinggal 20 kali 30 meter akibat proyek jalan raya. Hilanglah pohon-pohon nangka, bahkan rumah juga dibongkar. Tinggal tanah 600 meter persegi, pagar batu kali separuh badan, rumpun bunga kana, kuburan istriku dan gandaria. Uang ganti rugi aku berikan kepada putra bungsuku untuk belajar ke Jogja. Sekarang dia pembantu rektor di Gajah Mada. Putraku yang pertama seorang kesatria, pangkatnya jenderal, jabatannya panglima. Anakku yang kedua wanita, kawin dengan bankir Jepang, tinggal di Osaka. Putraku yang bungsu tidak banyak bicara, ia terlalu mengerti sifat ayahnya. Tapi kedua anakku yang lain banyak bicara karena tak paham dan juga tak tega. Kenapa sisa tanah tidak dijual saja dan ayah tinggal bersama saya? Tidak. Aku akan menetap di sini sampai mati di bawah naungan gandaria. Apakah aku bertahan karena kuburan almarhumah istriku? Tidak. Batu nisan yang aku dirikan hanya berguna untuk kami yang hidup sebagai aktualisasi rasa hormat dan cinta. Kuburan bisa dipindah kapan saja dan di mana saja. Di akhirat, di mana istriku berada, suatu kuburan tak ada maknanya. Lalu apakah karena ikatan kepada tanah tumpah darah? Jelas tidak. Aku lahir di desa Sengon, Yogyakarta. Setelah tamat sekolah guru bawah, aku hanya punya satu lowongan tanpa pilihan yang lain. Sebuah sekolah dasar di Rangkas Bitung. Atau barangkali ada ikatan sejarah? Juga tidak. Di zaman revolusi kemerdekaan, meskipun aku masih sangat muda, aku di Meranggen ikut bergerilya melawan imperialis Inggris dan Belanda. Tidak. Di Rangkas Bitung aku tidak pernah terlibat dalam sejarah besar. Aku hanya mengajar di sekolah dasar sampai pensiun dan tanahku terpotong gara-gara pembangunan jalan raya. Jelas ini bukan sejarah nasional apalagi internasional. Putriku bertanya, apakah ayah benar mencintai Rangkas Bitung? Iya, dengan tegas iya. Tetapi tempat macam apa ini? Cuma Rangkas Bitung tidak sebanding dengan Osaka. Cuma Rangkas Bitung. Dan saya cuma manusia. Cuma guru SD sudah pensiun pula. Jangan berkata cuma kalau bicara tentang cinta. Cinta itu peristiwa dalam roh. Roh bagaimana bisa dijelaskan dengan akal? Kita hanya bisa melukiskan bayangannya yang ragamnya berlaksa-laksa. Peristiwa di dalam roh tidak bisa dijelaskan, ia hanya bisa dialami. Apakah kamu bisa mengalami pengalaman rohku? Ya memang rohku mencinta Rangkas Bitung dan gandaria. Gandaria. Bahkan bukan aku yang menanamnya. Ia sudah ada waktu tanah itu membeli. Aku sendiri kehabisan kata-kata. Aku sendiri tidak mengerti. Aku, Rangkas Bitung, gandaria jadi. Dari bangkai pohon nangka, beberapa batang bambu, genting dan paku aku dirikan rumahku ini. Rumah bilik 4 kali 5 meter, kuat, hangat, sepi, rapi, sempurna. Sisa halamannya aku tanami pepaya dan rumpun pisang tanduk. Aku tidak ingin apa-apa lagi.
Putraku yang pertama berkata, ayah kurang ambisi, kalau ayah mau bisa menjadi lebih dari guru. Salah lagi. Jangan disangka aku tidak pernah mencoba pengalaman lainnya, menjadi tentara, agen koran, penagih rekening, mengurus restoran. Tetapi aku hanya mengalami kelengkapan diriku apabila menjadi guru. Semangatku bergelora, gairah hidupku menyala dalam suka maupun duka apabila aku menjadi guru. Ya, memang tidak istimewa untuk ukuran dunia, sangat biasa. Tetapi aku, Rangkas Bitung dan Gandaria sebenar-benarnya adalah sangat biasa. Kenapa anak-anakku menjadi gelisah hanya karena aku mantap menjadi orang biasa? Aku bukan panglima, aku bukan bankir, bahkan aku mendapat ijazah itu adalah sebuah anugerah. Ilmu hitung dan bahasa Inggris mendapat nilai 5. Tetapi aku bukan orang yang putus asa ataupun menderita. Aku gembira. Dan aku juga tidak rendah diri. Aku bangga, sangat bangga. Hidupku indah. Bukannya aku tidak pernah terganggu oleh suara lalu lintas jahanam yang tepat berada di depan hidupku. Tetapi aku juga melihat kilasan wajah supir truk, orang-orang desa yang berjejal naik bis, orang-orang bule di angkut travel biru, dan debu dan matahari. Dan percayalah, pada saat seperti itu alam semesta terbuka. Aku masuk ke dalam pangkuannya. Aku mendengar suara-suara Sumatera, India, Eropa, Peru, Australia, dan juga suara-suara kabut langit, cacing tanah, hiu di lautan. Aku mencium bau minyak rambut ibuku, bau lemak di kulit jengiskan, bau kulit susu istriku. Matahari dan rembulan hadir bersama-sama. Luar biasa, alangkah indahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anakku, alangkah indahnya, alangkahnya. Terima kasih.